Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Jamil. Saya mengajar di SMA N 1 Cicalengka. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Eh, Mengajar di kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 10, yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Adapun latar belakangnya, yaitu nanti kita akan membahas tentang pergaulan bebas dengan segala konsekuensinya dan bagaimana menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Ada dua ayat dalam materi ini, yaitu ada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, mari kita baca kedua ayat tersebut dengan membaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Shadaqallahul azim, yang arti keseluruhannya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun ayat kedua yaitu Quran Surat An-Nur ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تعهدكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Shadaqallahul azim, yang artinya pejinah perempuan dan pejinah laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Sebelum kita nanti lanjut ke arti perkata, mari kita bahas dulu tentang ilmu tajwidnya. Dari Quran Surat Al-Isra ayat 32, ada kata wala itu mad tobi'i. Mad tobi'i ini itu harus dibaca 2 harkat. Kenapa disebut mad tobi'i? Karena di sini ada tanda patah menghadapi huruf alif. Taqrobu, itu adalah kokolah ya. Kokolah itu ada 2, ada kokolah sugro, ada kokolah kubro. Di sini ada kokolah sugro. Kenapa disebut kokolah sugro? Karena kokolahnya ada di tengah-tengah kalimat. Beda dengan kokolah kubro. Kalau kokolah kubro itu ada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Contohnya seperti Qul huwallahu ahad, Allahu shomad gitu ya. Wala taqrabu mad tabi'i wala taqrabu zina. Di sini ada alif lam samsi ya. Inna itu gunnah. Kana mad tabi'i fahisah. Wasa'a itu wasya'a sabila mad iwad ya. Nah, selanjutnya ayat yang kedua di sini Azza alif lam samsi ya, alif lam itu ada 2, ada alif lam samsiyah, ada alif lam komariah. Di sini ada tanda alif lam samsiyah yang alif lamnya harus dibaca diidgham kan. Az-zaniyatu waz-zani mad tabi'i fajlidu, di sini ada kokolah. Kulla wahidim, ini ada idgham bigunah ya, karena ada tanwin doma akan win kasro menghadapi huruf mim ya.
Idgham itu ada dua, ada idgham biguna, ada idgham bilagun. Nah, di sini idgham biguna karena tanwin kasroh menghadapi huruf mim. Minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima martobi rafatun ikhfa ya, karena ada tanwin doma menghadapi huruf pa. Dinillah ini harus dibaca tarkik ya, dibaca tipis. Ing martobi ing ikhfa ya, kuntum tu'minuna billah masih tarkik. Wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma bi'i ipatum idgom bigunah minal mu'minin mad arid lis sukun. Itu hanya sebagian saja yang dibahas. Selanjutnya ada arti perkatanya. Jadi udah arti keseluruhan, sekarang arti perkatanya. Wala dan janganlah takrobu kamu mendekati azina zina. Innahu sesungguhnya zina itu kana adalah fahisah perbuatan yang keji, wasa'a dan jalan wasa'a sabila jalan yang buruk. Dari arti perkataan Quran surat An-Nur ada juga azaniyatu, yaitu perempuan yang berzina, wazani dan laki-laki berzina. Fazlidu maka deralah kulla tiap-tiap wahidin gitu orang minhuma dari keduanya mi'ata jaldah. Mi'ata itu 100, jaldah itu deraan. Wala dan janganlah tak hukum kamu menjadikan bihima keduanya. Kemudian itu hanya sebagian saja yang dibaca karena tadi arti keseluruhannya sudah ya. Kita langsung aja ke analisis isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Kalian harus paham tadi sudah dibaca ayatnya, tajwidnya serta arti keseluruhan dan sebagian arti perkataannya ya. Ini analisis dari Quran surat Al-Isra ayat 32 itu yang artinya tadi janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah kita sebagai orang Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Apa saja segala sesuatu yang mengundang terjadinya perbuatan zina itu? Yang pertama yaitu memandang perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang ketiga, bisa terjadi perbuatan zina itu dengan berpakaian kita tidak menutupi aurat atau dengan kita melihat film-film yang mengumbar aurat. Kemudian menjauhi segala bentuk pergaulan bebas ya. Kemudian perbuatan zina termasuk suatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan, yaitu dengan kita berbuat zina maka timbullah keburukan-keburukan itu, yaitu dengan merusak tatanan hukum dan sosial. Yang kedua merusak harkat martabat manusia, dan yang ketiga menimbulkan penyakit sosial. Adapun asbabun nuzul dari Quran surat An-Nur ayat 2 diriwayatkan dari Sa'id bin Mahsur yang bersumber dari Mujahid. Ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita pezina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina atau laki-laki muhsan. Pada Quran surat An-Nur ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina sehingga Allah menetapkan yang pertama yaitu sanksi hukum dari Allah sangatlah berat. Ketika kalian berbuat zina, maka sanksi dari Allah itu sangat berat sekali. Yang kedua, pelaku zina diberi hukuman, jelas ya. Yang ketiga, yang dikenakan hukuman yaitu kedua pelaku zinanya, tidak hanya laki-lakinya saja ataupun perempuannya, tetapi si hukuman ini diberlakukan untuk keduanya. Yang keempat, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum nikah, maka hukumnya dideras 100 kali tanpa belas kasihan. Di sini bisa disebut bahwa pelaku zina laki-laki perempuan yang belum nikah itu yaitu zina goir muhson, pejinah yang belum nikah.
Ada juga jinah goer pejinah goer muson. Jika pejinah goer muson itu adalah pelaku laki-laki atau perempuan yang sudah menikah namun ia melakukan hubungan jinah, maka hukumannya lebih berat daripada apa laki-laki dan perempuan yang belum nikah, yaitu dengan dilempari batu setengah badan hingga meninggal. Ya, berat sekali hukumannya karena kenapa? Dia sudah menikah tapi masih mau berzina, gitu ya. Yang selanjutnya, pelaksanaan hukuman itu dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Itu apa tentang Quran surat menegaskan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Apa sih faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina itu? Yang pertama itu ada faktor dari dalam, yaitu lemahnya pemahaman iman dan Islam. Ya, sehingga ketika ada bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba, sehingga terjadilah perbuatan zina. Kemudian apa sih faktor dari dalam yang mengakibatkan perbuatan zina itu? Yang ketiga yaitu lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Jadi tidak tahu apa sih dampaknya, ya, yang akhirnya dia bebas melakukan perbuatan zina tersebut. Gitu. Yang selanjutnya itu gaya hidup. Gaya hidup juga itu merupakan faktor penyebab pergaulan bebas, yaitu faktor dari dalam. Kemudian komunikasi tidak berjalan dengan baik. Yang selanjutnya faktor dari luar, yaitu paham sekularilisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Lemahnya kontrol orang tua, sehingga perbuatan zina itu akibat orang tua tidak mengontrolnya, akhirnya si anak bisa dengan mudah melakukan perbuatan zina tersebut. Kemudian menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat. Yang selanjutnya pengaruh media massa juga, ya, gadget, terus film-film yang tidak yang mengumbar aurat, akhirnya timbullah perbuatan zina tersebut. Minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Dampak negatif dari pergaulan bebas itu apa sih? Dan perbuatan yang mendekati perbuatan zina itu apa dampak negatifnya? Yaitu pertama, dampak negatifnya melemahnya ketahanan iman. Yang kedua, akibat negatif pergaulan bebas itu kita malas beribadah. Selanjutnya, pergaulan lawan jenis yang permisif. Adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Kemudian terjangkitnya penyakit kelamin atau HIV atau AIDS. Yang selanjutnya terjadi tindak kekerasan. Selanjutnya yang akan kita bahas itu ya, yaitu manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Manfaatnya apa nih? Ya, agar dari kita menjauhi pergaulan bebas dan mendekati zina itu. Yang pertama, auzubillahi min dzalik ya, kita terhindar dari penyakit kelamin. Kemudian terhindar dari perbuatan dosa. Dengan kita menjauhi pergaulan bebas dan melakukan zina, insya Allah kita akan terbebas dari perbuatan dosa. Kemudian terhindar dari penyakit kelamin juga, gitu ya. Banyak sekali penyakit kelamin itu ya, ketika orang sering melakukan pergaulan bebas dengan cara berzina itu. Selanjutnya terjaganya nama baik keluarga. Dengan kita menjauhi pergaulan bebas dan tidak melakukan zina, insya Allah nama baik keluarga kita akan terjaga. Kemudian terhindar dari aib yang memalukan. Dan selanjutnya jiwa dan raga tetap bersih. Mungkin materi kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diambil hikmahnya oleh kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.